Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengerikan di Sulawesi, sebuah ular piton menelan 3 orang sekaligus. Simak cerita ini sampai selesai, jangan lupa subscribe YouTube kami. Malam itu, langit di desa Batu Lapa tampak lebih gelap dari biasanya. Di rumahnya yang sederhana, Maksuri duduk gelisah di teras, matanya terus menatap jalan setapak yang menuju ladang. Suaminya, Pak Amir, seharusnya sudah pulang sejak senja. Hati Maksuri semakin diliputi ketakutan ketika suara jangkrik terdengar semakin nyaring, seolah memberikan pertanda buruk. Keesokan paginya, beberapa warga desa berkumpul di rumah Maksuri. Mereka memutuskan untuk mencari Pak Amir, menyusuri jalan setapak yang biasa dilaluinya menuju ladang. Tiba-tiba, seorang warga berteriak sambil menunjuk ke tanah. Di sana, di atas tanah yang lembab, tergeletak sepasang sandal Pak Amir. Tak jauh dari situ, terlihat jejak seretan panjang yang mengarah ke dalam hutan. Warga saling berpandangan dengan wajah tegang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum mereka sempat mencari lebih jauh, kabar buruk lainnya datang. 2 pemuda desa, Rian dan Sandi, juga menghilang. Keduanya terakhir kali terlihat pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Orang tua mereka menangis ketakutan, memohon kepada warga untuk segera mencari anak-anak mereka. Mengapa dalam waktu singkat, 3 orang bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Tim pencari segera dibentuk. Dengan membawa obor dan senjata seadanya, mereka masuk ke dalam hutan, memanggil-manggil nama Pak Amir, Rian, dan Sandi. Bau anyir samar tercium di udara, membuat bulu kuduk mereka meremang. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah ini ulah binatang buas atau sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang di dalam hutan. Di sana, mereka menemukan cabang pohon yang patah dan bekas tanah yang tergali, seolah ada sesuatu yang sangat besar telah bergerak di sana. Salah satu warga, seorang pemburu tua bernama Pak Kadir, berlutut dan mengamati jejak di tanah dengan wajah pucat. "Ini bukan jejak biasa, ini jejak ular," bisiknya. Sore itu, sekelompok warga yang lebih berani berkumpul. Mereka membawa parang, tombak, dan obor untuk berjaga-jaga. Langkah mereka perlahan menyusuri hutan, kali ini lebih hati-hati, lebih waspada. Mereka meneliti setiap jejak di tanah, mendengarkan setiap suara dari balik pepohonan. Tak ada yang berbicara kecuali bisikan pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang bersembunyi di kegelapan. Udara semakin lembab, dan bau anyir yang kemarin tercium kini semakin kuat. Salah seorang pemuda tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. "Lihat itu," bisiknya, menunjuk ke arah semak-semak yang bergerak perlahan. Semua mata tertuju ke sana. Dari balik semak, sesuatu yang besar mulai terlihat, kulit bersisik yang berkilauan di bawah cahaya matahari senja. Perlahan, kepala seekor ular raksasa muncul dari balik pepohonan, matanya yang berwarna kuning keemasan menatap lurus ke arah mereka. Napas mereka tercekat, tubuh mereka membeku. Ular itu begitu besar, jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Diameternya hampir sebesar batang pohon kelapa, dan panjang tubuhnya tampak tak berujung, melingkar di antara akar dan dedaunan hutan. Tetapi yang paling mengerikan adalah perutnya, menggembung besar, seperti baru saja memangsa sesuatu yang sangat besar. "Lari!" teriak Pak Kadir. Mereka berhamburan, berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari monster itu. Namun, ular raksasa itu tidak tinggal diam. Dengan kecepatan yang mengerikan untuk ukurannya, tubuhnya mulai menggeliat, bergerak maju dengan lambaian yang menyeret tanah dan ranting-ranting di sekelilingnya. Akhirnya, setelah lari tanpa henti, mereka sampai kembali di desa. Dalam keadaan kacau, nafas mereka tersengal, keringat membasahi tubuh, dan mata mereka penuh dengan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa warga yang tidak ikut ekspedisi bertanya dengan cemas, tetapi mereka terlalu terguncang untuk menjawab. Mereka hanya bisa saling menatap dengan satu pemahaman yang sama, mereka baru saja bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan yang lebih mengerikan lagi, perut ular itu,
bisa saja menyimpan jawaban atas misteri menghilangnya 3 orang yang mereka cari. Dalam kelompok yang lebih besar, warga kembali ke hutan dengan langkah penuh kewaspadaan. Cahaya obor bergetar di tangan mereka, menerangi jalur-jalur yang sebelumnya tampak begitu gelap dan menakutkan. Mereka berjalan perlahan, mendekati tempat di mana ular raksasa itu terakhir terlihat. Jantung mereka berdetak lebih cepat ketika mereka melihat jejak besar di tanah, tanda bahwa makhluk itu masih ada di sekitar mereka. Kemudian, tanpa peringatan, semak-semak di depan mereka bergoyang hebat. Dari balik kegelapan, sang piton muncul dengan tubuhnya yang raksasa, bergerak cepat ke arah mereka. Teriakan pecah di udara. Beberapa warga langsung mengayunkan tombak, mencoba menusuk tubuh sang ular, tetapi kulitnya terlalu keras. Ular itu melingkarkan tubuhnya dengan cepat, hampir membelit seorang pemuda sebelum Pak Kadir berhasil menariknya mundur. Makhluk itu membuka mulutnya lebar, mengeluarkan suara mendesis yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan satu gerakan cepat, ia menyerang, hampir menerkam seorang pria tua sebelum sebuah tombak menancap tepat di sisiknya. Ular itu mengamuk, menggeliat dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan ranting dan semak-semak di sekelilingnya. Pertarungan sengit berlangsung lama. Warga berusaha menghindari serangan sambil terus mencari celah untuk menyerang balik. Hingga akhirnya, Hasan, seorang pemuda desa, melihat kesempatan. Dengan segenap keberanian, ia mengayunkan parangnya tepat ke kepala ular itu. Tebasan pertama tidak cukup dalam, tetapi tebasan kedua berhasil melukai mata sang piton, membuatnya mengerang kesakitan. Saat itulah, Pak Kadir dan beberapa warga lain menyerang bersamaan, menusukkan tombak mereka ke bagian bawah lehernya. Ular itu menggeliat sekali lagi, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara berdebum yang mengguncang bumi. Hening, nafas warga tersengal, tubuh mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Tubuh sang monster kini terkapar tak bergerak di hadapan mereka. Tapi meskipun pertarungan telah berakhir, mereka tahu bahwa kengerian sesungguhnya masih menunggu. Karena kini, mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka, membuka perut makhluk itu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Malam semakin larut, tetapi tak ada yang berani beranjak sebelum misteri yang menggelayuti mereka terungkap. Dengan tangan gemetar, Pak Kadir mengangkat parangnya, lalu menghela napas dalam-dalam sebelum mengayunkannya ke perut ular yang telah mati. Kulit tebal itu perlahan terbelah, dan bau busuk menyengat langsung menyeruak, membuat beberapa warga terpaksa menutup hidung dan mundur selangkah. Namun, mereka harus tetap melanjutkan. Saat luka sayatan semakin melebar, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan pun tersingkap, sebuah tangan manusia terjulur dari dalam perut ular, kaku dan pucat. Jeritan histeris pecah di antara warga. Beberapa orang menangis, sementara yang lain menahan muntah melihat pemandangan mengerikan itu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menarik keluar tubuh pertama, Pak Amir, masih mengenakan pakaiannya yang telah koyak, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan 2 jasad lainnya, Rian dan Sandi, yang juga bernasib sama. Tubuh mereka masih utuh, tetapi kulit mereka telah membiru, tanda bahwa mereka telah lama berada di dalam perut ular itu. Suasana berubah menjadi lautan duka, dengan isak tangis yang menggema di tengah hutan yang sunyi. Malam itu, tangisan menggema di seluruh desa Batu Lapa. Jasad Pak Amir, Rian, dan Sandi telah dibaringkan di tengah lapangan desa, ditutupi kain putih yang dibasahi air mata keluarga mereka. Maksuri memeluk tubuh suaminya yang telah kaku, meratap dengan suara yang memilukan. Ibu Rian pingsan di tempat, sementara ayah Sandi terduduk lemas, menatap kosong ke depan seakan tak percaya anaknya telah tiada. Pak Kadir, yang selama ini dikenal sebagai pria tangguh, kini terlihat begitu lelah. Dengan suara serak, ia berkata, "Kita telah mengalahkan ular itu, tapi luka yang ditinggalkannya akan terus ada dalam diri kita." Semua orang terdiam. Malam yang dingin terasa semakin menusuk, bukan hanya karena angin, tetapi juga karena ketakutan yang masih mengintai dalam hati mereka. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang tak akan bisa dilupakan, sebuah kengerian yang sebelumnya hanya ada dalam dongeng dan cerita rakyat.
Keesokan harinya, desa menggelar pemakaman untuk ketiga korban. Orang-orang berkumpul di tanah lapang, dengan wajah tertunduk dan hati yang penuh duka. Saat tanah mulai ditimbun ke atas liang lahat, terdengar isak tangis yang tak bisa dibendung. Pemerintah setempat akhirnya mengirim tim ahli untuk meneliti hutan di sekitar desa. Mereka menemukan jejak ular lain, lebih kecil tetapi tetap berbahaya. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ular raksasa yang telah mereka bunuh bukan satu-satunya. Para ahli memperingatkan warga agar lebih berhati-hati, karena kemungkinan masih ada makhluk serupa yang bersembunyi di dalam belantara yang tak terjamah manusia. Kabar ini semakin menambah ketakutan warga, membuat mereka semakin waspada terhadap setiap suara dan bayangan di malam hari. Waktu berlalu, tetapi kisah itu tetap hidup di desa Batu Lapa. Setiap anak yang tumbuh besar di sana akan mendengar cerita tentang malam ketika ular raksasa memangsa manusia dan bagaimana keberanian serta ketakutan bercampur menjadi satu. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kisah seram untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain jauh ke dalam hutan. Tapi bagi mereka yang pernah menyaksikan langsung, itu bukan sekadar cerita. Itu adalah kenyataan mengerikan yang akan terus menghantui mereka seumur hidup. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton setia channel ini. Dukungan kalian, baik melalui like, komentar, dan subscribe, sangat berarti bagi saya. Berkat kalian, channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten-konten yang bermanfaat serta menghibur. Saya juga berdoa semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam segala urusan. Semoga apapun yang kalian cita-citakan bisa tercapai dan setiap langkah kalian diberkahi oleh Allah SWT. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, dan saya sangat bersyukur memiliki penonton seperti kalian. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.